Halo Sobat Pesona, apa kabar? Sejak tahun lalu, Kementerian Pariwisata terus memperkuat pembinaan dan penataan akomodasi non-resmi. Ini menjadi bagian penting dari upaya kami untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih tertib, berkualitas, dan berkelanjutan. Dan hasilnya pun terlihat. Per 6 Mei 2026, jumlah unit usaha akomodasi jangka pendek yang terdaftar di sistem OSS atau Online Single Submission telah mencapai lebih dari 99.000 unit. Dibandingkan dengan 31 Maret 2025, saat inisiatif ini mulai dijalankan, pertumbuhannya mencapai 43,9%. Artinya, semakin banyak pelaku usaha akomodasi pariwisata yang masuk ke dalam sistem formal. Lalu inisiatif apa saja yang dilakukan Kementerian Pariwisata? Tahun lalu kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 5 provinsi dengan aktivitas pariwisata tinggi, yaitu Bali, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Upayanya meliputi peninjauan lapangan serta sosialisasi kepada pemilik dan pengelola akomodasi terkait status perizinan berusaha mereka. Kami tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif. Sepanjang tahun ini kami telah menyelenggarakan 6 kegiatan coaching klinik daring dan luring bersama asosiasi seperti Bali Villa Rental and Management Association dan Bali Tourism Investment Chamber. Melalui kegiatan ini, lebih dari 1.500 pelaku usaha telah kami dampingi untuk memahami proses perizinan berusaha serta pemenuhan standar usaha pariwisata. Di sisi lain, kami juga menjalankan sistem verifikasi berbasis nomor induk berusaha atau NIB dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Ini dilakukan melalui kolaborasi dengan 9 online travel agents, yaitu Traveloka, Booking.com, Agoda, Trip.com, Ticket.com, Airbnb, Expedia, Oyo, dan Red Doors. Tujuannya adalah memastikan seluruh merchant telah melalui proses verifikasi sebelum dipasarkan di platform. Hasilnya per 6 Mei 2026, lebih dari 31.000 listing akomodasi di OTA Mitra telah berhasil diverifikasi NIB-nya. Saat ini masyarakat juga mulai dapat melihat informasi NIB dan KBLI pada listing akomodasi sehingga transparansi dan kredibilitas pelaku usaha semakin meningkat. Karena itu kami juga mendorong masyarakat untuk memilih akomodasi pariwisata yang sudah memiliki perizinan berusaha. Upaya ini merupakan langkah jangka panjang. Harapannya seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui OTA ke depan telah melalui proses verifikasi yang sama. Selain itu, kami juga membentuk kelompok kerja lintas kementerian bersama OTA Mitra untuk memperkuat koordinasi dan keselarasan kebijakan. Kolaborasi ini mencakup verifikasi data perizinan, pelaksanaan sosialisasi, hingga pengembangan integrasi data berbasis API untuk otomatisasi penyandingan data. Proses integrasi ini akan dilakukan secara bertahap bersama masing-masing OTA Mitra dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Di saat yang sama, penegakan aturan bagi pelaku usaha akomodasi maupun platform OTA yang belum memenuhi ketentuan juga akan terus dijalankan. Saat ini proses pemenuhan perizinan berusaha masih terus berlangsung dan akan dikaji secara berkala, termasuk tenggat waktunya yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Dalam waktu dekat, kami juga akan kembali melakukan rapat koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan semakin baik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, upaya ini dilakukan untuk memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas, sekaligus mendorong pelaku usaha tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap perizinan, perpajakan, juga diharapkan dapat mendukung pendapatan daerah. Kami percaya bahwa pariwisata yang berkualitas dimulai dari tata kelola yang baik. Terima kasih.